kembali dengan saya Elisa dalam Beauty Fashion. Kali ini saya berada di MK Cafe dan dari tempat ini saya ingin berbagi tentang serba-serbi salon. Yuk kita lihat. Hai sobat semua, jumpa lagi dengan saya Elisa Hairstylist. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Bagaimana hari ini? Hari ini kita akan belajar atau mempelajari bagaimana cara memotong rambut customer yang bergelombang. Nah, seperti biasanya, kita akan membagi rambut menjadi beberapa bagian, ya. Kita parting dari sisi kiri, sisi kanan, kemudian topnya, ya, yang puncaknya itu kita juga pisahkan sendiri sehingga menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ini. Kemudian, setelah kita bagi, kita mulai memotongnya, ya. Kita potong untuk panjang pendeknya seperti biasanya harus kita tanyakan dulu seberapa panjang yang diminta oleh customer. Kita mulai dari belakang, ya. Kita ambil sedikit, kemudian kita potong. Nah, disitulah pedoman kita untuk panjangnya, ya. Setelah kita potong, maka layer berikutnya akan mengikuti pola yang tadi kita potong, ya. Sehingga akan sama, panjang pendeknya itu sama, ya. Demikian juga jangan lupa setiap garisnya itu harus kita ingat, kita mau memotong model rambut yang bagaimana, ya. Jadi harus diingat seperti itu. Khususnya bagi para pemula, jadi diingatkan bagaimana cara kita memotong rambut rata, rambut oval, ya, atau concave seperti itu, ya. Karena setiap garis parting itu bisa menentukan modelnya, ya. Kalau misalnya model rata, itu kan garis partingnya lurus. Kemudian kalau misalnya itu oval, itu garis partingnya agak naik ke atas, ya. Ya, diagonal seperti itu naik ke atas, ya. Sedangkan kalau concave itu kita masuknya garisnya ke arah bawah, seperti itu. Nah, itu semuanya bisa kita pelajari pada video-video yang sebelumnya sudah saya uploadkan, ya. Di situ semuanya bisa dipelajari cara parting, kemudian model-model parting, ya. Itu menentukan bentuk rambut atau model rambut. Ya. Memang kalau bagi pemula itu kita harus berlatih sesering mungkin. Karena dengan berlatih sesering mungkin maka kita secara langsung kita akan hafal. Model-model partingnya akan hafal kita, ya. Nah, seperti itu. Demikian juga setelah kita sering
mempraktekkan memotong, kita akan tahu rambut ini bergelombang, keriting, atau lurus, sehingga kita pada saat memotongnya itu juga harus kita perhatikan. Karena kalau lurus, itu tidak, setelah kita potong pada saat basah dan keringnya tidak akan berubah. Tetapi jikalau bergelombang atau keriting khususnya, itu akan setelah basah pada saat kita potong dan pada saat kering itu akan naik, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan secara perlahan, ya. Nah, setelah itu baru kita potong dengan hati-hati. Nah, ini perhatikan cara memotongnya tadi ya, dari belakang, kemudian samping. Nah, seperti itu. Kalau kita memotong sering ya, mempraktekkannya sering, maka kita akan terlatih. Nah, seperti itu. Demikian juga kalau kita akan membuat layer-layernya. Bisa sama teman-teman dipelajari bagaimana cara-caranya pada video-video sebelumnya. Nah, ini setelah itu, jangan lupa untuk topnya kita perhatikan sehingga untuk kanan kirinya, belakangnya itu sama. Dan sehingga terlihat rambut menjadi bagus. Seperti ini. Selanjutnya, setelah kita potong, ya, kemudian kita cek, ya, kita cek satu persatu, ya. Nah, seperti ini kita naikkan. Nah, kita cek apakah tidak ada yang berlebih, ya, atau sudah pas. Atau kalau kita menginginkan layernya, banyak layer, itu juga kita bisa buat layernya. Setelah rambut terpotong, supaya terlihat bentuknya dan supaya lebih fresh, kita catat dulu di sini ya, sehingga akan terlihat bentuknya, ya, seperti itu. Nah, ini kebetulan customer juga menginginkan untuk rambutnya dicatok. Jadi akan terlihat lebih bagus, terlihat lebih fresh ya di sini ya. Nah ini terlihat ya untuk volumenya ya, sehingga terlihat bervolume. Nah, ini seperti ini. Dan ini dipotong sebahu. Ya. Kemudian pada saat itu sebelum selesai semua kita cek ulang apakah masih ada rambut-rambut yang masih belum rapi, sehingga kita memastikan. Nah, kita cek ulang seperti ini. Nah, oke. Nah, ini semoga berguna bagi semuanya. Dan bila ada pertanyaan, komen, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga teman-teman semuanya bisa mempraktekkannya, baik di rumah ataupun misalnya memiliki salon atau bekerja di salon. Semoga semuanya ini berguna. Oke? Saya Elisa, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye semuanya. Semoga berhasil.